Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Pertama sekali, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Cabang tadi, Pak Astra, Ustaz Astra, bahwasanya di tengah kondisi seperti sekarang banyak saudara-saudara kita yang mengalami tertimpa musibah, ya. Ada yang mengalami satu penyakit, bahkan yang seharusnya mengisi pengajian ini Ustadz, guru kita Dr. Sulidar sedang tertimpa penyakit. Kita doakan semua saudara-saudara kita yang tertimpa penyakit pada saat sekarang ini Allah sembuhkan. Mudah-mudahan semua penyakit yang menimpa diri kita menjadi pelumpur dosa bagi kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Insyaallah semua sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah, dan jika kita berikhtiar selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadikan semua musibah itu menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah, maka niscaya musibah itu pun pasti bisa menjadi nikmat. Sebab dengan kita tertimpa penyakit lantas kita menjadi dekat kepada Allah, apalagi yang perlu kita takutkan. Jadi walaupun belum selesai sampai sekarang, ya insya Allah, tapi mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan dan harus semakin dekat kepada Allah, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi jangan kita malah semakin menjauh, jangan kita malah terlampau fobia sehingga akhirnya menjauhkan kita dari Allah. Segala sesuatu yang berkaitan sama ibadah malah kita jauhkan, ke masjid malah kita tidak berani, harusnya malah lebih dekat kepada Allah. Kalaupun memang sudah sampai di situlah ajal kita, ya insya Allah itulah akhir yang bahagia, karena kita berada di akhir hayat kita malah lebih dekat kepada Allah, ya. Kemudian banyak juga saudara-saudara kita yang wafat, ya, beberapa tahun belakangan ini. Saya pun termasuk juga ini Pak Ustadz Astra, adik ayah kandung saya ini wafat tadi malam jam 7, ya, tadi malam saya sudah ke sana. Ini insya Allah dikebumikan zuhur, jadi saya pun nanti mohon izin nggak sempat lagi lah untuk duduk bersama kita. Mungkin habis pengajian ini saya langsung ke tempat beliau di Elvetia. Jadi begitulah, mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita semua. Kemudian tadi saya senang sekali tadi Pak Ustadz Astra mengatakan salah satu tugas ranting itu adalah yang paling berat. Kemudian disebutkan bahwa jika ada saudara-saudara kita yang wafat, ya kitalah yang berkontribusi untuk memberikan bantuan kepada saudara kita. Ini ide yang luar biasa menarik dan bagus sekali. Jadi kalau ada saudara kita wafat, kita apakah sudah ada siapkan oleh kas ranting atau mungkin dadakan, ya kalau sudah dadakan pun nggak ada masalah tuh. Membantu saudara kita, keluarganya untuk memberi makan dia, entah 1 hari entah 2 hari, ya paling-paling 500.000 paling sudah banyak lah itu, ya. Alhamdulillah. Jadi akhirnya ini kita makin cinta kepada Muhammadiyah ini.
ya, seperti anggota-anggota baru ini, termasuk ada kakek apa tadi Pak? Kakek Sujarno. Ini kayaknya kan Pak, kalau dipublikasikan ini mungkin, kemungkinan lah ya, mungkin saya pun kurang tahu juga. Iya, mungkin kalau yang tertua mungkin masih ada yang baru dilantik kayaknya ini. Nah, jadi bisa diumumkan nanti di koran waspada ini. Suara Muhammadiyah ya, suara Muhammadiyah boleh. Nanti diumumkan ini ada Pak kakek Sujarwo ya, kakek Sujarno, kakek Sujarno. Nanti fotokan nanti Pak kakek Sujarno kan. Nah, inilah anggota baru Muhammadiyah tertua. Kayaknya memang ini paling tua lah ya. Mungkin dari sejak berdiri Muhammadiyah yang paling tua masuk jadi anggota ya. Masuk jadi anggota baru. Kalau yang anggota lama ya banyak. Paling muda. Ya. Jadi baiklah Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya ini banyak sekali senior-senior saya ini. Kadang-kadang agak-agak segan juga lah. Ya, tadi karena apalagi harusnya Ustadz Sulidar, tahu saya ini seperempat ilmu Ustadz Sulidar pun nggak ada ya kan, ya tapi nggak apa-apa lah ya Bapak Ibu sekalian ya, kalau ada yang salah-salah pun nanti tolong disampaikan ke saya. Apa yang akan kita bahas ya, sebaik-baik kita yang membahas Al-Quran. Jadi insya Allah kita akan membahas, mungkin tidak akan bisa habis karena waktu memang terbatas, tapi beberapa ayat saja sudah mendapat hikmah yang luar biasa, termasuk bagaimana cara kita menghadapi situasi dan kondisi seperti sekarang ini bisa kita dapatkan ya, karena memang Al-Quran itu Allah sebutkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah, sesungguhnya tidaklah diturunkan Al-Quran itu sebagai pengobat, sebagai rahmah, kasih sayang, menambah ketenangan jiwa, kenyamanan hati. Nah, itulah Al-Quran itu. Maka orang-orang yang setiap hari dekat dengan Al-Quran, maka ada keteduhan, kenyamanan hatinya ya, berbeda dengan orang-orang yang jauh dari Al-Quran, maka dia merasa was-was dengan kehidupan dunia ini ya, merasa khawatir akan apa yang akan terjadi kepada dirinya besok hari. Padahal kalau kita mengikuti apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, masalah rezeki itu sudah Allah tentukan, jadi nggak usah terlalu ngoyo kali untuk urusan dunia itu. Yang perlu kita ngoyokan ya, dalam bahasa kita, yang perlu kita usahakan semaksimal mungkin ya, kehidupan kita di akhirat itu bagaimana. Nah, ini yang perlu kita perjuangkan. Maka termasuklah kita datang ke majelis ilmu seperti ini, pengajian cabang yang luar biasa ini ya, salah satu daripada ikhtiar kita untuk bagaimana nanti kita di akhirat mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, yaitu tentu dengan salah satu caranya datang ke pengajian ini, yang tentu saja di dalam pengajian kita akan membahas ayat-ayat Allah, membahas hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semua itu pasti akan memberikan timbangan yang berat nanti kita di yaumil akhir, pahala kita makin banyak. Apa yang mau kita bahas ya, ada satu surah dalam Al-Quran yang memang sering kita dengar, kita baca, tapi mungkin jarang kita mengambil i'tibar ya, jarang kita mungkin mengambil kandungan dan intisari daripada surah ini. Tapi kalau kita selami ayat ini, maka insya Allah kita akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini, surah ini kita akan membahas surah Al-Jumu'ah, karena saya ingat waktu terakhir kali saya di sini saya bahas surah Ar-Rahman. Sekarang kita akan bahas surah Al-Jumu'ah. Ya, mohon maaf kepada guru-guru saya di sini, ada Ustaz Ali Imran, Ustaz Astra ya. Mudah-mudahan kalau ada yang salah nanti tolong dibetulkan ya. Allah berfirman, surah Al-Jumu'ah ya, namanya surah Al-Jumu'ah. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, nama-nama hari di dalam Islam itu dimulai dari Al-Ahad ya, Ahad, Itsnin, Al-Thulatha, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jumu'ah, As-Sabt. Mulai dari Al-Ahad sampai Al-Khamis itu angka Pak ya, angka. Ahad 1, Itsnin 2, Thulatha 3, Al-Arbi'a Ar-Rabi' 4, Al-Khamis 5, Khamis 5. Begitu Al-Jumu'ah bukan angka lagi,
tapi Al-Jumu'ah. Ya, jadi Allah yang memberikan nama itu. Karena pada hari itu kalau kita ambil berdasarkan katanya, Al-Jumu'ah berasal dari kata jama'ah. Ya, jama'u, jam'an atau Al-Jumu'ah. Jama'ah ya jama'u itu artinya berkumpul. Berkumpul. Di mana pada hari itu memang kaum laki-laki diwajibkan untuk datang ke masjid, mendengarkan khutbah Jumat, menjalankan salat, menegakkan salat Jumat. Jadi di situ kita berkumpul. Seluruh laki-laki wajib hukumnya datang ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Sehingga kemudian nama harinya pun diganti menjadi hari Jumat atau hari berkumpul kalau dari segi bahasanya. Berkumpul kita rame-rame di sini karena ingin meningkatkan ibadah kita kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian banyak sekali keutamaan hari ini dibandingkan hari-hari yang lain. Rasulullah mengatakan Sayyidul Ayyam Al-Jumu'ah, penghulu dari segala hari adalah hari Jumat. Ya, maksudnya dibandingkan dengan hari lain, hari yang paling baik di antara hari-hari di dalam seminggu adalah hari Jumat. Kata Rasulullah, karena khalaqallahu Adam fi yaumil Jum'ah. Allah menciptakan Nabi Adam di hari Jumat. Wa kharaja Adam minal jannah fi yaumil Jum'ah, dan Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga di hari Jumat. Wa khalaqa yaumal qiyamah fi yaumil Jum'ah, dan terjadinya hari kiamat di hari Jumat. Jadi banyak sekali memang keistimewaan ya. Nabi Adam Allah ciptakan di hari Jumat, kemudian Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga disebabkan karena memang ada satu kesilapan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Allah katakan wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam dan istrinya, jangan kalian dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau kalian dekati, kalian akan menjadi orang yang zalim, orang yang menyiksa, yang zalim. Namun kemudian atas rayuan-rayuan daripada syaitan, maka terjerumus juga. Kemudian tapi setelah itu Nabi Adam pun mengatakan kepada Allah, bertaubat, sadar dengan kesalahannya, sadar dengan kesilapannya. Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabbana zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Jadi kalau kita Pak melakukan satu perbuatan maksiat, namanya kita menzalimi diri kita. Ya. Kenapa maksiat itu disebut dengan menzalimi diri kita ataupun menyakiti diri kita, menyiksa diri kita? Kenapa Pak maksiat kok menzalimi diri? Kenapa kira-kira begitu? Ya dikarenakan ketika kita melakukan satu perbuatan maksiat, otomatis yang akan mendapat celaka adalah diri kita, Pak. Pasti Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka kata Allah, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itulah kezaliman yang paling besar ataupun kecelakaan paling besar, atau orang yang menyiksa dirinya yang paling besar itu kalau dia syirik kepada Allah. Kenapa? Karena syirik la yaghfiru dzunub, innallaha yaghfiru dzunuba illa syirka, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa kecuali kalau syirik. Jadi kalau ada orang mati dia dalam keadaan syirik, memang otomatis Allah nggak akan ampunkan. Ya, innal ladzina kafaru wa hum kuffarun wa matu wa hum kuffar, sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, la'anallahu wa malaikatuhu wa rasuluhu lil mu'minina jami'an. Orang-orang kafir Pak yang sudah mati dalam keadaan kafir karena dia yang melakukan kesyirikan, kezaliman yang paling besar, maka Allah katakan Allah melaknat, malaikat melaknat, orang-orang Islam melaknat orang yang kafir mati dalam keadaan kafir. Maka diingatkan kepada kita, haram hukumnya mengatakan sesuatu yang baik kepada orang yang sudah mati dalam keadaan kafir. Ada kawan kita orang kafir meninggal, ini perintah agama, tidak usah dimasukkan dalam urusan kebinekaan dan segala macam. Kita pegang agama kita.
Kenapa kita bermuhammadiyah? Karena tidak ada satupun di Muhammadiyah yang menyalahi aturan Islam. Jadi kalau kita masuk Muhammadiyah, alhamdulillah bertambah Islam kita itu sebenarnya. Maksudnya bertambah Islam itu kita makin kuat dalam beribadah. Karena banyak yang menyokong. Bapak-bapak ya yang baru masuk di organisasi Muhammadiyah, ini bukan agama ini, ya, organisasi ini. Tapi di dalam organisasi ini kita makin kuat dalam beribadah kepada Allah. Itulah makanya kita itu makin cinta dengan Muhammadiyah ini. Jadi kalau orang-orang yang sudah mati dalam keadaan kafir itu, kita nggak boleh haram kita katakan sesuatu yang baik. Semoga Allah mengampuni dosanya. Ini kawan saya nih, dia bukan Islam tapi dia sudah mati. Aduh, dia baiknya luar biasa. Saya mintalah kepada Allah supaya memasukkan dia ke dalam surga. Oh, itu perkataan yang keliru besar itu, ya. Kalau ada orang-orang yang mendoakan saudaranya yang meninggal dalam keadaan kafir, dia pun termasuk melakukan kesalahan yang besar. Bahkan Pak, ya, macam manalah baiknya Abu Thalib kepada Rasulullah. Apa saja yang diperlukan Rasulullah dibela oleh Abu Thalib, didukung oleh Abu Thalib. Saat Abu Thalib wafat, diajak oleh Rasulullah, hai paman, sudahlah, ikutilah agama Allah, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepadaku sebagai Rasul. Kemudian Abu Thalib pun dirayu-rayu juga oleh Abu Jahal sama Umayyah bin Khalaf. Hai Abu Thalib, kenapa kau tinggalkan agama kita? Biasanya kau waktu masih hidup selalu membela, waktu sebelum wafat maksudnya, selalu membela Nabi, membela Muhammad, tapi kau nggak tinggalkan agama kita. Maka waktu mau meninggal seperti ini, jangan tinggalkan agama nenek moyang kita. Sehingga akhirnya Abu Thalib pun meninggal dalam keadaan kafir. Meninggal Abu Thalib, Rasulullah doakan, Pak. Ya, Rasulullah doakan, ya Allah ya Tuhan, ampunilah pamanku ini. Ya, dia membela aku banyak sekali. Gara-gara Rasulullah mendoakan Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kafir. Bapak nanti ulang, coba lihat Quran surah At-Taubah ayat 113. Apa kata Allah? Wa ma kana lin-nabiyyi ayyastaghfirul musyrikin. Tidaklah boleh seseorang, maksudnya pada ayat itu Nabi Muhammad SAW dan kita semua, tidak boleh mendoakan orang kafir yang meninggal dalam keadaan kafir. Nanti kita doakan pula, nggak boleh ya. Nah, itu yang harus kita pahami itu lebih dahulu. Baik, jadi Nabi Adam tadi dia sudah bertaubat kepada Allah. Jadi tidak ada lagi perkataan orang-orang jahil yang mengatakan, nah ini gara-gara Nabi Muhammad, gara-gara Nabi Adam, akhirnya ini berdosa semua kita ini. Nggak ada urusan dosa Nabi Adam, sudah Allah maafkan, sudah Allah ampunkan, nggak ada lagi, Pak. Atau ada orang-orang jahil juga mengatakan begini, gara-gara dosanya perempuan, ya istrinya Adam, gara-gara istrinya Adam nih berdosa kita semua nih jadinya. Sehingga dalam istilah bahasa Inggris, Pak, Nabi Adam itu istrinya, kalau kita ada kita, tapi dalam apa nggak ada yang menyebutkan juga namanya ya. Tapi kalau orang Nasrani mengatakan istri Nabi Adam namanya siapa? Eve, ya, Eve ya. Eve, Eva, Eve ya, atau Eva, Evi. Nah, itu kan merujuk kepada istrinya Nabi Adam. Kalau jahat, Pak, apa arti kalau dalam bahasa Inggris jahat? Evil dalam bahasa Inggrisnya ya, evil. EVIL. Kalau istri Nabi Adam tadi EVE, ya kan? Kenapa evil kalau ejaannya sebenarnya evil ya. Tapi kita baca evil lah, evil. Supaya lebih agak sedikit kena sedikit. Kenapa evil? Mirip sekali dengan Eva itu tadi, Eva atau Evi. Mirip sekali. Jahat mirip sekali dengan Evi. Karena mereka mindsetnya mengatakan, ya istri Nabi Adam inilah yang buat jahat. Sehingga jahat itu pun dikonotasikan dengan nama istri Nabi Adam tadi. Bayangkan itu. Begitulah terlampau berlebihannya mereka
menjelek-jelekkan istri-istri Nabi, dan bahkan Nabi sendiri pun dijelekkan. Baik, kita masuklah kita kepada surah ini ya, surah Al-Jumu'ah ini. Allah berfirman begini, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, al-malikul quddusus salam, al-malikul quddusul azizul hakim. Yusabbihu ya, dimulai dengan yusabbihu. Yang yusabbihu itu artinya pakai bahasanya dulu ya, pakai bahasa sesuai kalimatnya dulu, artinya bertasbih ya, bertasbih dengan fi'il mudhari. Nah, inilah dibilang Ustaz Asra tadi, memang harus S2 S3 lah jadinya kita ini insyaallah ya. Yusabbihu itu fi'il mudhari. Mudhari itu artinya sesuatu yang terjadi sekarang dan akan terus berkelanjutan, yang tidak ada habisnya kecuali nanti disebutkan waktunya. Tapi kalau menurut bahasa berarti bertasbihlah mulai dari sekarang dan terus menerus, nggak ada habis-habisnya. Itu kalau dari segi bahasanya. Surah-surah yang dimulai dengan kalimat awalnya bertasbih, apakah fi'il mudhari, apakah fi'il madhi, apakah fi'il amar. Mudhari tadi sesuatu yang dikerjakan sekarang dan menerus sampai akan datang. Fi'il madhi sesuatu yang sudah lewat. Fi'il amar itu artinya perintah. Maksudnya saya sebutkan tadi, surah-surah yang kalimat awalnya dimulai dengan bertasbih, apakah fi'il mudhari atau fi'il amar atau fi'il madhi, ada 7 surah. 7 surah dalam Al-Quran. Surah-surah itu ibu-ibu kalau ada yang mencatat namanya surah al-musabbihat atau surah musabbihat. Maksudnya surah yang dimulai dengan kalimat yusabbihu atau sabbaha kalau dia fi'il madhi. Kalau fi'il amar jadi sabbihis. Fi'il amar cuma satu, sabbihis marabbikal a'la, bertasbihlah kepada Allah yang maha tinggi. Ada surah, ada 7 surah ya. Nanti ibu misalnya surah apa? As-Saff, sabbaha lillahi ma fis samawati ya. Kemudian ada surah At-Taghabun, yusabbihu lillah. Surah Al-Jumu'ah juga yusabbihu lillah. Apa artinya ibu-ibu tadi? Bertasbih. Itu kalau dari segi kalimatnya ya. Tapi kalau kita mau mengartikannya secara umum, bertasbih itu artinya mensucikan Allah dari segala perihal sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Itu yang disebut dengan berusaha bertasbih itu. Kita tiap hari bertasbih, subhanallah, subhanallah. Mulut kita mengatakan maha suci Allah. Hati kita kemudian membersihkan semua sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, nggak mungkin bagi Allah. Nah, ini yang penting nih. Ini yang penting nih. Ini pokok daripada kehidupan kita. Artinya kita menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Apa sifat yang mustahil bagi Allah? Ya sifat-sifat yang berlaku ataupun berkaitan sama makhluk. Ya Allah, makan, minum, segala macam lah ya. Beranak ataupun dilahirkan, melahirkan, itu semua nggak mungkin bagi Allah. Walaupun hanya dengan, tapi bukan hanya dengan kata-kata. Allah tempat kita meminta, nggak boleh dicampur-campur. Nggak boleh mengharap kepada selain Allah. Ya kalau minta tolong boleh, tapi sebenarnya hati pun harus kepada Allah. Ya Allah, datang akulah ke rumah sakit, dokter A itu pasti bisa menyembuhkan aku. Itu lari sudah, tauhidnya sudah mulai rusak. Kenapa kita ke rumah sakit ikhtiar? Allah suruh. Kenapa ke rumah sakit mau jumpa dokter itu? Dia paham tentang sakit saya ikhtiar, karena memang perintah Allah. Lantas kalau jumpa dokter itu pasti sembuh apa enggak? Oh belum tentu, yang sembuhkan Allah. Ya dokter itu pun manusia juga, dokter itu pun juga mati. Kan nggak ada dokter yang nggak mati-mati.
Mentang-mentang dokter ya nggak mati, nggak mungkin lah Pak. Ada tuh kemarin tuh beberapa hari yang lalu, dokternya kena COVID. Lantas kita bilang, kenapa dokter kena COVID? Ya namanya manusia. Ya nggak mungkin dokter nggak kena COVID. Kalau memang sudah masanya kena, ya kena. Begitu ya Pak ya. Jadi memang menggantungkan sesuatu hanya kepada Allah. Minum obat ya minum, silahkan minum. Memang itulah. Tapi jangan ada hati kita nih. Kalau kalimat mulut mungkin kadang-kadang hanya mulut saja masih bisa lah dibenarkan. Tadi saya minum obat ini sembuh. Masih boleh kalau hatinya mengatakan ya karena minum obat sembuh, tapi Allah yang menentukan. Boleh Pak, masih bisa lah ya. Dari segi tauhid masih oke lah. Tapi kalau hati yang sudah mengatakan kalau nggak obat ini aku minum tadi pasti aku udah sakit, nah itu hati-hati. Berarti dia tidak mentasbihkan Allah, tidak mensucikan Allah dia. Ataupun menggantungkan harapan kepada selain Allah itu, apalagi zaman sekarang ini banyak sekali Pak ya, harapan-harapannya itu tidak kepada Allah sepenuhnya, tapi kepada sesuatu. Bangun rumah ya, mungkin sering itu saya bilang, bangun rumah harus taruh kepala kerbau supaya biar nggak didatangi jin ya, biar nggak didatangi apa musibah ya, biar kalau ada angin topan rumahnya sendiri yang nggak kena akibat ada kerbau itu tadi, kepala kerbau. Ada pula nanti misalnya ibu-ibu hamil ya, umur 7 bulan, macam mana biar nggak diganggu setan, diikatkan ke perut istrinya gunting diikatkan perut istrinya, nih dek, ini dek, kalau adik ikatkan di perut adik ini, wah ini mudah-mudahan adik dan anak kita nggak akan diganggu. Datang istrinya tadi orang Muhammadiyah ya, Ustaz Asra, udah paham ya, ini kok suamiku nih kok begini nih katanya. Datang istrinya, abang, kalau betul lah memang Bang gunting ini bisa menjauhkan adik dan anak kita dari gangguan setan, kecil lah gunting ini Bang, ambil parang aja lah Bang, gantungkan nggak parang, lebih besar Bang kekuatannya daripada gunting. Wah, kan? Ya kan? Itulah kadang kita ini lahir anak pun gitu juga, ditaruh di sini bawang merah, bawang putih, apalagi nanti gunting juga, gunting ada juga ya Pak ya kan? Di anak bayi itu ada juga gunting sini, kalung apa namanya Pak? Jimat kain hitam. Kain hitam itu apa isinya itu Pak? Ada gunting juga? Ada kan? Ada gunting juga. Oh, supaya anak saya nggak diganggu Ustaz. Nggak diganggu apa? Nggak diganggu setan. Wah, kalau gitu ya. Bagus pisau silet aja sekalian, lebih tajam. Nah ya, hati-hati yang begitu-gitu. Nampaknya masih banyak kita ini. Nampaknya kayak sepele saja, tapi menggantungkan sesuatu kepada selain Allah menimbulkan kesyirikan. Yang syirik itu bisa makin hari makin besar, dan kalau sudah makin besar akhirnya kita menjadi orang yang musyrik. Kita wafat belum sempat kita bertaubat kepada Allah, Pak, nggak ada harapan Allah mengampuni dosa kita. Tidak ada harapan Allah mengampuni dosa kita. Maka hati-hatilah dalam urusan tauhid. Jangan menggantungkan sesuatu, oh pakai cincin ini biar ganteng ini. Ya, ada dulu, kalau dulu lah banyak tuh ya. Udah sampai di tempat kerja dia pulang lagi. Loh kenapa Pak pulang lagi? Cincin saya tinggal Ustaz. Loh kenapa kok tinggal? Ya kalau nggak ada cincin ini nggak laku jualan saya katanya. Harus pulang dulu, diambil dulu cincin baru laku. Udah digantungkannya rezekinya kepada cincin. Ya, kalau pakai cincin biar ganteng nggak apa-apa. Itu nggak ada urusan sama tauhid ya. Dia pede aja. Itu urusan lain ya, nggak urusan itu. Kalau bapak suka pakai baju koko biar ganteng ya nggak apa-apa. Pakai baju batik silakan. Ya, pakai baju Arab ya silahkan, tapi jangan orang pakai baju Arab merasa aku lebih Islam dari pakai baju batik. Nggak boleh, ya kan? Nggak boleh, itu udah salah itu niatnya itu. Nah, mentang-mentang pakai baju Arab dia merasa lebih Islam, ya itu nggak ada urusannya ya. Bisa Bapak Ibu ya, jadi pulang ke rumah itu kalau ada sesuatu yang benda-benda yang kita menggantungkan hati kita kepada benda tersebut, buang.
Itu benda, ya belum lagi sifat-sifat tadi ya, merasa lebih hebat daripada orang lain ya, merasa kalau ini gara-gara saya ini makanya ini kan kamu ini jadi hebat gara-gara bapak. Kalau nggak bapak nggak ada, kamu nggak hebat. Hati-hati, walaupun itu orang tua Pak ya, walaupun itu anak kita sendiri. Nah, kamu ini hebat nak, karena Allah yang memberikan kehebatan itu. Tapi kebetulan kamu pun ikhtiar, kamu pun rajin, jadi Allah tambah memberikan kehebatan itu. Gitu Pak ya. Jadi kadang orang tua ini pun nggak boleh juga mengatakan sesuatu yang lari daripada kaidah-kaidah tauhid tadi. Kalau nggak gara-gara bapak, jadi apa kamu? Jadi anak lah Pak. Masa saya jadi yang lain? Kan bapaknya, saya anak bapak. Oh iya pula kata bapaknya, udahlah. Yusabbihu lillahi, bertasbih semuanya Pak kepada Allah. Ma fis samawat, apa yang ada di langit. Semua yang ada di langit itu bertasbih kepada Allah. Bulan, bintang, matahari, malaikat-malaikat yang ada di langit ya. Malaikat-malaikat itu ada yang Allah ciptakan. La ya'sunallaha bima amarallah, mereka tidak pernah berbuat maksiat atas apa yang Allah perintahkan. Tidak ada satupun malaikat yang bermaksiat kepada Allah, yang melawan Allah, tidak ada. Semuanya bertasbih kepada Allah. Wa ma fil ardi, kemudian apa-apa yang ada di bumi ini, mulai dari atas bumi, daun-daun ya. Kata Allah dalam Al-Quran, tidaklah jatuh satu pohon, satu daun kecuali atas pengetahuan Allah, dan mereka berzikir, bertasbih kepada Allah. Pohon-pohon bertasbih kepada Allah ya. Kemudian semua manusia yang ada di bumi, semua binatang-binatang yang ada di laut, semua yang ada di dalam tanah, semuanya bertasbih kepada Allah. Al-Malik ya, Al-Malik, Allah itu adalah Al-Malik, Maharaja, raja daripada Maharaja ya. Artinya kalau di dunia ini banyak raja, silahkan saja, nggak apa-apa. Tapi raja di dunia ini tidak memiliki sifat-sifat seperti sifat Allah. Walaupun dia raja, dia sakit. Walaupun dia raja, dia perlu makan. Walaupun dia raja, dia nggak bisa membela dirinya nanti di akhirat, karena rajanya itu nggak bisa. Wah, saya raja, jadi gampang. Nanti kalau saya mau dimasukkan Allah ke neraka, saya tinggal kasih aja kerajaan saya. Nggak perlu sama Allah kerajaan kita itu. Ya, raja itu Pak, raja itu udah yang paling hebat ya. Kalau yang lain-lain masih kalah dengan raja. Raja itu ya dia pemilik ya, pemilik. Nanti kalau dia meninggal, anaknya dia jadi raja. Beda kalau presiden masih tunggu dipilih orang dulu. Dia nggak jadi presiden lagi, nggak otomatis anaknya jadi presiden. Raja, anaknya jadi raja, cucunya jadi raja. Tapi itu pun nggak berguna kalau dia nanti malah menjauhkan dirinya kepada Allah. Allah yang maha kuasa nanti di pada mahsyar, di akhirat, di dunia akhirat. Jadi berhati-hatilah ya. Maka itu perlulah berhati-hati kalau sudah nanti kita dihadapkan Allah di padang mahsyar. Allah lah raja dari segala raja tadi. Maka Allah akan memberikan satu keputusan sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini Pak. Tapi para ulama mengatakan begini ya, ini kaitannya kepada ini karena disebutkan tadi bahwa orang-orang kafir ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ada sebagian ulama mengatakan begini, ada ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa-siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun sebesar biji dzarrah, Allah akan memberikan balasan. Siapa-siapa yang melakukan perbuatan buruk walau sebesar biji dzarrah, Allah akan memberikan balasan. Para ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini berlaku kepada orang-orang muslim, tidak berlaku kepada orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir tidak lagi Allah timbang-timbang, karena tidak bermanfaat bagi dirinya apa-apa yang dilakukannya di dunia. Paham ya? Walaupun mungkin kelihatan baik atau mungkin baik, tapi dia meninggal dalam keadaan kafir, hapus semua dosa.
hapus semua kebaikan-kebaikannya tadi. Nanti ibu lihat Quran surah An-Nur ayat 39, Allah mengumpamakan orang-orang kafir itu perbuatannya seperti fata morgana yang enggak ada kenyataannya, jadi hanya bayangan saja. Walaupun dia meninggal di umur 80 misalnya, dari umur baligh sampai dia umur 79 dia muslim, tapi di umur 80 dia murtad, maka semua kebaikannya tadi habis, punah, pupus, hilang, tak berbekas. Hati-hati, Pak. Syirik itu memakan semua kebaikan kita. Maka orang kafir nggak ada lagi, dia ditimbang-timbang, tinggal jeblos saja lagi. Oh kamu, ya mirip-mirip ginilah Pak, kalau kita misalnya guru ya, misalnya kita guru, mirip-mirip lah ya, ada 10 orang anak nih ujian, tiba-tiba nyusup 2 orang ujian juga dia, udah terus kumpul semua, sini kumpul semua kertas ujiannya, ibu periksa, si A konten sekian, si B konten sekian, si C konten sekian, nomor 11 si X, nomor 12 si Y. Ya, misalnya lah ya, ini kan contoh saja. Ibu tahu ya, loh ini si X konten 100. Tapi dia ini nggak murid saya ini, nggak daftar ke sekolah saya ini. Kira-kira mau dikasih nilai atau enggak, Pak? Kira-kira dikasih nilai atau enggak? Enggak lah, ngapain kita kan nilai, bukan nggak terdaftar itu, Ustaz. Jadi kalau ada orang kafir mau nyumbang masjid ini, dia saya membantu Muhammadiyah nih 2 triliun misalnya ya, 2 triliun. Saya nggak tahu 2 triliun itu dari mana itu ya. Ya, biasanya kalau orang punya harta 2 triliun kayaknya tahulah kita ya. Kok tiba-tiba ada nyumbang 2 triliun kita nggak kenal ya. Kalau nyumbang 200.000 kita nggak kenal, biasalah. Siapa yang nyumbang 200.000? Nggak kenal saya, kata biasa. Nyumbang 2 miliar kita nggak kenal aja nggak mungkin. Ada satu ranting datang bantuan 2 miliar dari si A, kayaknya si A itu nggak mungkin nggak dikenal ya Mbak ya. Mungkin nggak, kira-kira nggak kenal kita 2 miliar dia nyumbang? Harus tadi tahu, kemungkinan pasti banyak yang tahu. 2 triliun itu Pak, ibu-ibu bayangan ya, 2 triliun itu berarti 2 juta. Ada uang 2 juta, 2 juta, 1 juta, nah 1 juta kali 2 juta. Jadi ada uang ibu 2 juta rupiah, gepok gini ya, 1 gepok, 2 gepok, disusun, dia ada 1 juta gepok. 1 juta gepok, ini masih kita nggak muat nampung uang itu. Itu masih uang 100.000 tuh ya. Kalau uang 100 perak, nah ini 1 gang ini berenang kita pakai uang itu, uang koin. Kalau 2 triliun Pak, 2.000 miliar, 2.000 miliar. Rasa saya ya mudah-mudahan betul lah ya, kita pun bukan berarti suudzon, tidak, cuman bayang-bayang kita aja lah. Ada orang punya uang 2 triliun dikasihnya, terus ditanya ini kenal nggak, ini ada pengusaha ini, nggak ada yang kenal gitu, rasanya agak mustahil juga ya. Agak mustahil gitu lah ya, karena bukan main-main jumlah uang itu tadi. Katakanlah betul, tapi dia meninggal dalam keadaan kafir, nggak berguna Pak. Ya, nggak berguna. Jadi kata Allah dalam Quran, tidak berguna apa-apa yang ada pada diri kita kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah. Harta kita banyak, tapi makin menjauhkan diri dari Allah, nggak berguna. Uang kita banyak, menjauhkan diri dari Allah, nggak berguna. Jabatan kita, ya tadi saya bincang-bincang dengan Pak misalnya kita ini dosen pun sampai umur 70, tapi malah membuat kita jauh dari Allah, nggak guna, nggak guna. Apa saja yang ada pada diri kita, kalau kita membuat sesuatu itu membuat kita lebih dekat kepada Allah, itulah yang bermanfaat. Selain daripada itu tidak ada manfaatnya. Makanya tadi orang kafir tadi saya sebutkan meninggal umur 80,
dari umur 15 sampai 79 dia muslim, 3 hari lagi mau meninggal dia murtad, nah sudahlah, habis. Beda sama orang yang kafir, umurnya 70 kafir, umur 71 dia masuk Islam, umur 72 dia meninggal, wah itu bahagialah dia, hapus semua dosa-dosanya tadi. Jadi Allah katakan Al-Malik itu Allah lah yang nanti memberikan semua pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia. Tidak ada satupun yang kita lakukan tidak dibalas oleh Allah. Hati-hati nih Pak. Nah, ini perlu penekanan di sini ya. Apa saja yang kita lakukan di dunia ini pasti akan Allah selesaikan urusan itu. Oh, kenapa? Ada nggak urusan di dunia Pak nggak selesai sampai kita mati? Ada nggak Pak kira-kira? Ada nggak orang yang didolimin sampai dia mati dia nggak bisa balas sama orang yang mendolimi? Ada nggak? Ya, contohnya orang yang membunuh itu kan, misalnya. Maka hati-hati berurusan sama manusia, ibu-ibu ya. Apa saja urusan dengan manusia, selama tidak meminta maaf kita kepadanya, selama tidak ada kehalalan ya dalam Islam, maka pasti akan Allah selesaikan di padang mahsyar. Orang-orang kafir mengatakan mereka mau memberikan emas sebesar gunung tapi tidak bermanfaat. Semua itu di akhirat. Contohnya Pak, ada orang yang menghibah, yang memfitnah-fitnah. Si A itulah pencurinya di masjid kita ini, nggak ada yang lain, dia itu pasti. Padahal tidak ada buktinya. Sementara yang bilang ini orang hebat, yang difitnah orang lemah, mau melapor polisi nggak berani dia, ataupun menuntut balas dia orang kecil yang menuduh orang besar, orang hebat. Ternyata tidak selesai urusannya di dunia. Allah bangkitkan kita di akhirat. Maka Allah akan bukalah itu semua masalah dia di akhirat. Itulah yang dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang-orang yang masih punya urusan dengan manusia lain dan dia tidak minta kehalalan di dunia bisa jadi orang bangkrut di akhirat. Pak, bangkrut di dunia Pak, kalau terbakar kios kita, terbakar rumah kita, ada kemungkinan besar akan kembali lagi harta itu. Usaha kita lagi. Tapi kalau kita bangkrut di akhirat, apa itu? Kita bawa pahala banyak di dunia nih Pak, pahalanya banyak. Ini yang bawa pahala banyak, apalagi nggak bawa pahala, pahalanya banyak. Sampai di akhirat Allah lah hakim yang seadil-adilnya. Allah akan pertemukan kita dengan orang-orang yang masih punya urusan sama kita. Dulu pernah memfitnah orang, datanglah orang itu, ya Allah saya difitnahnya, ya Allah saya orang kecil, saya dulu di dunia nggak bisa balas, di akhirat ini saya minta ya Allah keadilan. Allah katakan ambil pahala orang yang memfitnah, kasih kepada orang yang difitnah. Kalau yang difitnah 100 pula yang mau dibagi Pak. Kalau yang difitnah, kalau yang didolimin 1000 orang, 1000 pahala kita mau dibagi. Bagaimana pula cuman pahala 500 sementara yang mau dibagi 1000. Jadi apa itu Pak? Bangkrut Pak, bangkrut. Maka jangan bermain-main dengan urusan manusia Pak. Jangan main-main dengan urusan manusia. Kembalikan hak mereka kalau pernah kita ambil. Meminta maaf kepada mereka kalau kita pernah fitnah dia. Jangan seenak-enaknya kita, seenak EDW. Aku kan ini bupati, apa urusannya sama anak buah ini minta maaf? Nggak level saya lah katanya. Ya di dunia nggak bisa kita dituntut, di akhirat Allah yang menghakimi nanti. Itulah yang disebut dengan Allah Maha Adil tadi, Allah Maha Suci, Allah Maha Perkasa. Ya, mungkin demikian saja Pak, satu ayat lah kita ini, cuma nggak ada yang lain. Yang terakhir Al-Hakim, ya, Al-Hakim itu maksudnya Allah Maha Adil tadi. Yang kedua maksud Al-Hakim, Allah Al-Hakim maknanya Allah memiliki segala hikmah. Jadi makna hakim ini dua.
Satu, Allah yang menghakimi seadil-adilnya di akhirat. Yang kedua, Allah memiliki semua hikmah. Jadi apa saja yang terjadi sama kita, Pak, insya Allah pasti ada hikmahnya kalau kita faham, kalau kita dekat kepada Allah. Kalau kita sakit sekarang ini, dikasih Allah sakit. Kalau kita makin dekat kepada Allah, penyakit itu kira-kira baik atau enggak, Pak? Nah, baik malahan. Itulah hikmah. Nabi Ayub, bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya, Nabi Ayub, anaknya banyak, harta banyak, dalam satu hari hilang semuanya. Tapi dia malah dekat kepada Allah, malah makin dekat. Konon lagi kita yang biasa-biasa saja, kalau ditimpa penyakit, ya jadikanlah itu sebenarnya kenikmatan, ya. Oh, saya sekarang dapat sakit, ini mungkin teguran Allah nih, saya malas sekali sholat ke masjid. Udahlah, ini karena sakit ini mungkin Allah tegur, nanti saya sehat saya pasti ke masjid. Aduh, saya sakit ini, mungkin selama ini saya kalau pengajian rutin, pengajian ranting nggak pernah datang. Nanti kalau saya sehat, insya Allah saya pasti datang ke pengajian ranting. Pak, menghadiri pengajian ini, Pak, ya, ini biar tambah motivasi dulu nih di akhir-akhir kita ini. Datang ke pengajian ranting itu langkah kita, ya Pak, akan Allah hitung pahala setiap langkah kita. Pahala. Apalagi rumahnya makin jauh, ya. Maksudnya pahala dikasih Allah. Kenapa? Niatnya karena mau menuntut ilmu agama. Apa yang mau kita cari, Pak, di dunia ini kecuali hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Semua ini kita tinggalkan. Jabatan kita sebentar, harta kita pun nggak berguna kalau tidak dekat kepada Allah. Kesehatan kita nggak bermanfaat kalau hari-hari makin jauh kepada Allah. Itulah makanya kadang-kadang Allah ingin memberikan musibah supaya menyadarkan kita. Kadang-kadang begitu, Pak, ya, kita terlampau sehat, setiap hari sehat terus, akhirnya ada sombong. Wah, aku yang paling sehat di dunia nih kayaknya nih. Wah, orang kena sakit semua. Dikasih Allah sekali penyakit baru sadar, ya Allah, aku ini lemah. Baru kena sakit sedikit aja pun dah nggak bisa jalan. Akhirnya apa? Menghilangkan kesombongan. Begitu juga sebenarnya yang lainnya. Itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian, hanya satu ayat ini kalau bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, insya Allah pun menjadikan kita orang yang lebih baik. Allah makin sayang kepada kita. Itu sebenarnya, ya Pak, ya, nggak ada yang lain. Allah makin sayang sama kita, selesai sudah, nggak perlu apa-apa lagi kita, Pak. Kalau kita sayang, Allah sayang kepada kita, nggak perlu lagi, Pak, kita yang lain. Kalau kita hanya takut kepada Allah, kita nggak takut kepada siapapun. Tapi kalau kita nggak takut kepada Allah, sama semua orang kita takut. Ya, dia kan bos, saya manalah berani. Oh, dia kan ketua, saya manalah berani. Kenapa? Karena nggak ditakutkannya Allah, yang ditakutkannya manusia. Mungkin begitulah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat kurang lebih. Kalaupun ada pertanyaan, ya, kalau ada yang mau bertanya silakan Bapak Ibu sekalian.